Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya hari-hari ini. Bapak Ibu, saya akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Liana. Saya istri dari seorang hamba Tuhan yang saat ini dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan umatnya di daerah desa, yaitu di Menganti, Gresik, Bapak Ibu Saudara, di mana yang notabene kehidupan masyarakat sekitar yang masuk mayoritasnya adalah Muslim. Tapi puji Tuhan, meskipun kami gereja yang tidak besar, tetapi kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit sampaikan kesaksian bagaimana Tuhan membawa saya mulai dari saya yang bukan siapa-siapa, saya yang tidak bisa apa-apa sampai di titik ini, Bapak Ibu Saudara. Saya terlahir di keluarga yang cukup lumayan. Jadi papa saya seorang bea cukai, di mana kehidupannya pasti lebih dari lumayan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi posisi saya mulai dari kecil sampai saya besar, saya ada di posisi aman dan nyaman Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, dalam segi pendidikan dan lain-lain pun saya juga puji Tuhan lumayan Bapak Ibu Saudara. Dari kecil sampai saya kuliah pun itu saya dapat beasiswa dari Super Semar, waktu itu zamannya Bapak Soeharto, Presiden Soeharto. Jadi dari semua itu, kehidupan ekonomi yang aman, nyaman, terus kehidupan pendidikan saya, kehidupan sosial di sekitar saya itu juga aman dan nyaman. Itu yang akhirnya membentuk saya menjadikan seseorang yang yang merasa bahwa saya bisa gitu. Jadi memang saya lahir dari keluarga Kristen Bapak Ibu Saudara. Mama papa saya juga sudah Kristen. Cuman mereka tidak pernah mengajarkan bagaimana keluarganya itu untuk anak-anaknya, terutama untuk bagaimana mengenal Tuhan secara benar. Jadi istilahnya kami waktu itu hanya Kristen KTP ya Bapak Ibu Saudara. Nggak pernah ke gereja. Jadi saya dari kecil juga nggak pernah diajari ke gereja. Sampai hari ini pun saya jadi nggak ngerti gitu loh. Masa-masa sekolah minggu itu, lagu-lagu sekolah minggu seperti apa itu saya nggak pernah ngalami Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya karena dibentuk dalam keluarga yang seperti itu, nggak mengenal Tuhan, tapi ekonomi cukup lumayan, cukup aman, terus kehidupan pendidikan saya juga cukup lumayan. Dan itu yang akhirnya membentuk saya, menjadikan saya bahwa saya adalah manusia yang serba bisa. Saya pasti bisa. Saya punya pikiran bahwa apa yang saya kerjakan, saya harus bisa. Dan saya bisa lakukan itu dan memang terbukti Bapak Ibu Saudara. Mulai dari kecil saya sekolah, saya mesti punya pikiran saya harus jadi juara. Ternyata terjadi. Sampai singkat cerita, sampai akhirnya saya bekerja pun juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya bekerja mulai dari awal, misalnya jabatan cuman awal itu saya di dealer sepeda motor ya Bapak Ibu. Pertama di front office biasa, tapi saya nggak mau berhenti sampai di situ. Saya punya semangat, saya bahkan fokus, saya harus jadi yang terbaik. Singkat cerita sampai akhirnya saya jadi manajer operasional di dealer itu dan semuanya. Bukan hanya di situ, saya ketemu dengan bos yang juga orang Kristen gitu. Dari saya sangat dipercaya, setiap dia punya perusahaan baru saya mesti disuruh pegang. Saya disuruh mulai bikin sistem dan semuanya. Nanti kalau perusahaan itu sudah jalan, saya ditarik lagi, dia beli perusahaan yang lain, saya disuruh lagi untuk untuk membuat sistem dan gimana caranya supaya perusahaan itu berjalan. Nah, semua itu Bapak Ibu Saudara akhirnya membentuk saya bahwa saya bisa tanpa Tuhan gitu loh. Jadi itu membuat saya menjadi seorang yang bionic woman, seorang yang super ya, bahwa saya bisa, saya pasti bisa, dan memang kenyataannya seperti itu. Sampai singkat cerita akhirnya saya waktu itu sudah married dan saya hamil.
saya harus berhenti bekerja. Nah, saat saya berhenti bekerja pun saya juga nggak mau diem. Akhirnya kita mencoba buka usaha bakery itu, Bapak Ibu Saudara, roti. Kita mulai dari home industry. Bahkan modal pun kita mulai dari waktu itu sepeda motor dari suami saya yang dijual untuk pakai modal awal. Tapi sekali lagi, Tuhan, meskipun saya belum mengenal Tuhan, tapi Tuhan itu mengatur sedemikian rupa, semua bisa diperlancar sampai akhirnya usaha kami itu yang awalnya dari home industry di rumah, sampai akhirnya kami bisa pakai ruko 3 lantai, lantai ke satu untuk toko, lantai kedua untuk produksi, lantai ketiga untuk tidurnya karyawan, karena rata-rata tukang dari daerah semua. Nah, singkat cerita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya akhirnya kami punya 7 cabang toko di Surabaya. Dan kami punya catering ya. Catering itu di mana kami rekanan dari perusahaan-perusahaan besar, dari mulai Ciwi Kimia, PAL, sampai perusahaan-perusahaan besar, sampai Armatim, TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, itu menjadi rekanan kami. Jadi dalam posisi seperti itu, apalagi saya tidak kenal Tuhan, hidup saya nggak pernah ingat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari saya cuma nikmati, dan nikmati. Kalau hari libur, minggu, justru saya nggak ke gereja gitu loh. Saya pakai liburan sama keluarga, sama teman, sama karyawan yang libur. Kita naik, kita nikmati seperti itu. Dan itu berlangsung lama, Bapak Ibu, berlangsung bertahun-tahun. Kehidupan aman dan nyaman seperti itu. Sampai pada satu titik kembali lagi bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan katakan bahwa kita semua itu dipilih, bahkan ditenun Tuhan, dipanggil Tuhan sejak dari dalam kandungan. Itu pun yang saya alami. Meskipun hari-hari yang tahun-tahun kehidupan saya seperti itu, tapi ternyata saya termasuk orang pilihan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi singkat cerita, waktu itu saya diproses Tuhan sampai titik nol. Bayangin, 7 toko catering besar, ribuan. Saya kalau handle acara-acara besar seperti itu setiap hari itu bisa sampai 6.000 dos, 8.000 dos roti. Belum catering. Catering itu bisa sampai 10.000, 20.000 dos nasi dalam sehari. Apalagi kalau Sertijab Panglima itu kan mulai dari gladi kotor, gladi bersih, itu semua kita yang handle. Nah, singkat cerita, pada satu titik saya waktu itu terima orderan dari Sertijab Panglima, roti-roti setiap hari sudah ribuan, 8.000, 7.000 dus. Nah, pada untuk hari H saya ketemu panitia, dia ngomong, saya mau order 20.000 dos nasi. Saya bilang, kapasitas saya nggak sampai segitu Pak, kapasitas saya paling 5.000, 6.000 dos untuk nasi. Tapi kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu Saudara, biasanya kantor-kantor seperti itu nggak mau banyak orang. Karena mereka sudah menjadi rekanan saya tahunan, jadi mereka cuma tahunya saya. Mereka, karena kalau sudah sama saya, sudah enak, nggak ngomong lagi mulai dari nol, masalah fee dan lain-lain. Tapi sudah berjalan karena kita sudah tahu sama tahu. Akhirnya singkat cerita, sudah Ibu cari aja sendiri, yang penting saya tahunya Ibu. Nah, singkat cerita akhirnya yang 20.000 dos nasi itu saya supply dari 3 catering Bapak Ibu Saudara, saya sama 2 catering yang lain. Nah, ternyata dari 2 catering saya dan catering yang satunya aman, tapi dari catering yang satu ya lagi ini jam 11 siang baru nyampe, dan itu ada beberapa bagian yang basi makanannya. Padahal harusnya kalau di Armatim itu, kalau ada acara-acara seperti itu, biasanya jam 5 pagi semua harus masuk, karena setelah itu harus disteril wilayahnya. Karena biasanya ada tamu-tamu pejabat penting, termasuk Bapak Presiden yang datang. Jadi mereka benar-benar lah. Tapi karena ini seperti itu, akhirnya singkat cerita, semua yang sudah saya kirimkan dengan aman, mulai dari roti yang sudah 1 minggu, setiap hari 6.000, 8.000, dan hari hanya ini sebenarnya yang 2 catering aman, tinggal yang satu ini, akhirnya membuat semuanya mereka marah, mereka tidak terima, dan akhirnya kami tidak terima pembayaran full. Kami bahkan 50% nggak sampai, Bapak Ibu Saudara. Bayangin, saya yang bergerak dengan ekonomi sendiri, maksudnya tanpa bank dan lain-lain, terus harus dipotong sedemikian rupa, pasti itu membuat kami kelabakan. Nah, sejak itu Bapak Ibu, singkat cerita, akhirnya mulai dari itu kami sudah mulai tidak stabil.
toko-toko kami juga akhirnya nggak stabil, perekonomian nggak stabil. Singkat cerita, proses itu ternyata membawa kami pada titik nol. Sampai pada akhirnya kami pernah mengalami makan nasi itu nggak dengan ikan, Bapak Ibu Saudara, tapi makan nasi dengan taburan masako sapi. Kalau ibu-ibu yang suka masak pasti tahu ya masako sapi. Nah, seperti itu. Bayangin sampai di titik itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi puji Tuhannya, saya ini orangnya yang selalu penasaran. Saya selalu rasa ingin tahu itu selalu ada. Saat saya mengalami seperti itu, kok ya untungnya respon saya dan suami ini responnya bukan respon yang salah. Jadi misalnya kita lari ke hal-hal yang enggak benar, enggak. Tapi justru saya penasaran gini, saya dengar katanya orang itu Tuhannya orang Kristen itu ajaib. Saya dengar dari katanya orang, oh Tuhannya orang Kristen itu bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dari situ rencana Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba ada saudara yang dari luar kota, dari Sidoarjo, datang ke rumah saya. Padahal saya tidak terlalu akrab dengan keluarga ini. Dan keluarga ini juga tidak pernah ke rumah. Kok ya tiba-tiba siang itu datang ke kami, kami ngobrol. Akhirnya singkat cerita mereka ngobrol, ayo coba datang kita doa di komunitas saya. Akhirnya singkat cerita saya mencoba dengan suami berangkat ke Pasda, pasukan doa di Juanda Sidoarjo. Awalnya saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, ngapain juga mereka kumpul, duduk di bawah, mereka nyembah, nyanyi, tiba-tiba mereka bisa nangis, bisa apa. Saya mikir ngapain nangis gitu loh. Apa mereka datang ke sini itu bawa konflik rumah tangga atau bawa masalah ekonomi lah. Saya bawa masalah kayak gitu aja saya nggak bisa nangis gitu loh. Akhirnya tapi tetap saya datang, kami tetap datang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Sampai satu titik saya boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Di komunitas itu saya bisa mengenal Tuhan, saya bisa mengalami Tuhan sampai pelan-pelan iman percaya saya bangkit. Saya sudah mulai belajar, saya tidak seperti orang Kristen KTP, tapi saya mulai mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami harus jual rumah yang di Surabaya. Kami harus cari sesuatu yang kecil karena uang itu juga kami butuhkan untuk bayar yang lain-lainnya. Saya sebenarnya nggak pengen sampai ke menganti ini ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ya gitu, kita cari rumah itu kadang uangnya nggak cukup, padahal kita sudah seneng sama rumahnya. Atau sebaliknya, rumahnya kita nggak seneng tapi uangnya cukup. Sampai akhirnya kami terdampar di menganti ini Bapak Ibu Saudara. Waktu awal itu kami merasa, waduh ini musibah banget ini. Di Surabaya kita kalau mau makan apa, rumah saya di Kedung Anyar Arjuno Bapak. Jadi kalau mau Kedung Doro mau makan apa, wis lengkap. Di sini tidak ada makanan. Desa kelompok cuman bunyi binatang-binatang malam itu Bapak Saudara. Jadi akhirnya seperti itu. Tapi ternyata apa yang ada di pikiran saya nggak sama dengan apa yang di pikiran Tuhan. Ternyata kami dilempar ke sini menganti. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Singkat cerita saya ditemukan dengan hamba Tuhan senior yang ada di sini yang membimbing saya, terutama sehari itu bisa datang ke rumah itu 3 kali sehari Bapak Ibu Saudara. Kayak orang minum pil. Padahal saya nggak ngerti firman Tuhan. Beliau sampaikan ngomong firman mulai dari A sampai Z. Saya cuma masuk kiri keluar kanan waktu itu. Tapi hari ini saya menyadari bahwa firman yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Apa yang saya terima dahulu itu hari-hari ini waktu itu terfile di dalam hati dan pikiran saya. Dan hari-hari ini itu semua boleh menjadi berkat. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara kami dibentuk seperti itu. Akhirnya kami sampai ke titik setelah beliau ini wafat. Kami akhirnya meneruskan penggembalaan ini. Dan itu awalnya juga nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Kami mulai dari nol penggembalaan ini. Bahwa kursi ini masih kosong, nggak ada kursi, yang ada cuma 1 mimbar dan 1 gitar. Tapi pesan dari gembala kami senior ini sampai banyak berdoa. Tuhan pasti lakukan. Akhirnya kami cuma kehidupan banyak doa. Karena memang awalnya kami ada di komunitas pendoa. Jadi sudah terbiasa untuk doa pagi malam itu
puji Tuhan, sudah mulai terbiasa. Singkat cerita, semua akhirnya dilengkapi Tuhan. Mulai kursi dikirim, tiba-tiba ada orang Samarinda yang sampai hari ini saya nggak kenal siapa beliau itu. Kirimkan berkat untuk beli kursi, Tuhan kirimkan kipas angin, AC, TV, itu semua Tuhan siapkan. Kami melayani keluarga, tiba-tiba keluarga itu memberkati TV, memberkati AC, dan semua Tuhan siapkan. Nggak berhenti sampai di pekerjaan Tuhan, di pelayanan Tuhan. Tapi kehidupan kami pribadi pun Tuhan atur sedemikian rupa. Dulu waktu kami disuruh full timer, saya mikirnya kayak gini, kita kerja aja, sama-sama kerja, suami istri, nggak cukup untuk kehidupan kami, apalagi kalau kita harus full timer. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah kami full timer, kami cuman bersandar mengandalkan Tuhan, ternyata Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Tuhan pelihara kehidupan kami, kesaksian yang keajaiban demi keajaiban terjadi. Rumah yang hampir roboh, atapnya yang mau roboh karena bocor dan lain-lain. Tuhan kirimkan hambanya untuk semuanya. Begitu juga kursi kami, semua Bapak Ibu Saudara, kehidupan hari ke hari. Kalau dulu kita masih mikir uang sisa, waktu zaman kita bekerja, uang di tabungan misalnya masih ada 5 juta gitu aja kepikiran waktu itu. Tapi setelah kita melayani Tuhan, saat kita ada berkat 100.000, 200.000, itu malah bukan berpikir untuk saya sendiri, untuk kita sendiri. Bahkan saat Tuhan kirimkan berkat, tiba-tiba aja Tuhan sudah ngasih list Bapak Ibu, kirim ke orang ini. Kadang sampai jelas Bapak Ibu Saudara, kirim ke jemaat Musi A, beras 5 kilo, telur, sampai minyak, itu diperjelas kayak gitu. Bahkan ada yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati, kalau kita pas terima berkat, kasih orang ini berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, seperti itu. Jadi malah kami nggak berpikir untuk kami sendiri. Dulu kami berpikir, apa ya, kami pakai makan cukup enggak ya? Tapi setelah kami melayani Tuhan, fokusnya bukan kami sendiri, tapi jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Saat kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu sesuatu yang membuat kami sukacita banget Bapak Ibu Saudara. Kami bisa jadi berkat bagi orang lain, itu membuat kami sukacita. Terima kasih Tuhan, kau masih beri kesempatan kami untuk boleh menjadi berkat. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau saksikan lebih banyak lagi, tidak cukup waktunya, bisa semalaman Bapak Ibu. Jadi singkat cerita seperti itu yang kami alami sampai hari ini. Saya, suami, dan anak diberi kesempatan untuk bersama melayani Tuhan. Fokus kami hanya gimana caranya untuk membawa semua jemaat, jiwa-jiwa di tempat ini untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kuantitas memang perlu, tetapi fokus kami bukan kuantitas, tapi kualitas dari jemaat di tempat ini. Bagaimana mereka bisa ngalami Tuhan. Kalau mereka ngalami Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat seperti yang kami alami akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Jadi itu Bapak Ibu Saudara kesaksian saya. Next mungkin saya bisa berikan kesaksian yang lain yang bisa memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Saya percaya apa yang saya alami akan juga dialami Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kesaksian ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.